Khairul makan fil masjid, sebaik-baiknya tempat. Khairul makan fil Islam, sebaik-baiknya tempat dalam Islam adalah al-masjid. Itulah kita bertemu di tempat yang baik, kumpul bersama orang-orang baik. Orang baik semua ini, orang baik yang ke masjid. Ya, itu indikator untuk melaksanakan aktivitas yang baik. Salat maghrib berjamaah, kita berzikir, kita berdoa, kemudian kita salat sunnah sebagai sebuah ikhtiar untuk ada kemungkinan mungkin pas salat berjamaah tadi wajib tadi ada yang kurang sempurna. Misalnya imamnya terlalu cepat, kita Al-Fatihahnya masih ghairil maghdubi, imam sudah ruku. Nah, itu ditutup kekurang sempurnaan itu dengan sholat sunnah. Jadi antara fungsi ibadah sunnah lah untuk mengikuti kemungkinan adanya kekurangan dalam ibadah yang wajib. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian thalabul ilm dalam rangka ibadah. Ya, menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menuntut ilmu mengaji ini adalah ikhtiar kita untuk menjadi orang baik. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang mau dijadikan baik oleh Allah orang itu, maka orang itu akan diberi kemudahan untuk memahami agama. Diberi kemudahan untuk memahami agama. Salah satu apa? Senang ngaji. Ya, senang ngaji, senang mendengar, senang menambah pengetahuan. Dan memang ilmu ini kita harus rakus, Pak. Bu. Jadi kita itu boleh rakus ilmu. Yang tidak boleh itu rakus harta. Karena harta itu mau kita rakus, Pak, nggak pernah ada ujungnya, nggak pernah ada puasnya. Dapat satu minta dua, sudah punya dua minta lima, dapat lima masih kurang aja. Kapan berhentinya? Kata Quran, al-hakumut takasur, bermegah-megahan, berdewah-dewahan, ya, membuat kamu itu menjadi lupa. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Jadi informasi Allah jelas, kita ini akan puas, manusia itu akan puas terhadap harta kalau dia sudah mati. Sebelum mati matanya masih mendelik istilahnya. Maka dia nggak pernah puas, Pak. Jamin siapapun dia nggak pernah puas. Satu periode minta dua, sudah dua masih dipingin tambah. Nggak bisa, Pak. Diutak-atik undang-undangnya biar bisa gimana caranya. Harus diatur lah. Masih nggak bisa. Macam-macam cara. Kenapa? Asik, enak. Nah, itulah dunia. Banyak orang yang tertipu karena dunia. Padahal Nabi mengumpamakan dunia itu berapa nilainya? Seperti Anda mencelupkan jari Anda ke laut, kemudian Anda angkat, berapa basahnya jari Anda? Itulah dunia. Tapi masya Allah, manusia berlomba mengejarnya, nggak ada habisnya itu. Pergi pagi, pulang malam, terkadang pergi pulang setahun sekali. Namanya Bantoli. Baik teman yang berbahagia. Poin pertama, kita bersyukur alhamdulillah muktamar Muhammadiyah selesai. Adem, ayem, tidak ada yang mati. Kalau pemilu di negeri mana bisa masuk? Negeri mana tahu? 700 orang mati. Nyawa apa? Nyawa manusia, bukan nyawa hewan. Nyawa manusia. 700 orang mati, nggak tahu penyebabnya apa. Di negeri antar rantai. Alhamdulillah Muhammadiyah bermuktamar dengan gembira dan menyenangkan. Ya, semuanya merasa menang, semuanya merasa senang. Ada yang dari luar Jawa itu, masya Allah, bondol sendiri, Pak.
teman dari Sumatera, dari Bogor. Saya tanya, Bang, berapa jam berangkat hari apa? Saya berangkat jam sekian hari sekian. Kemudian tol Trans Sumatera sudah jadi cepat. Jadi mereka datang bergembira, ya, datang bergembira, bermuktamar untuk apa? Menyemarakan suasana. Inilah dakwah Islam. Dan dakwah itu harus ditampakkan dengan gembira. Jangan sedih kayak ngaji ini. Jangan jadikan ngaji ini sebagai beban. Datang aja, paham gak paham urusan nanti. Benar datang gembira, minimal dapat jajan gratis. Apa jajan gratis? Saya belum dapat ya. Ya kata Tamir, terus besar nanti bakal aja. Biasanya banyak. Karena asoba dapat sisa. Asoba itu bisa dapat, bisa jalan masalahnya. Yang kedua, di sisi lain, ya, di Cianjur, saudara-saudara kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah ada kemaksiatan apa yang sudah begitu dahsyat sehingga Allah mengingatkan kita. Ya, Allah mengingatkan kita. Apa maknanya buat kita yang hari ini masih Allah jaga dari bencana, dari ujian yang tidak menyenangkan bagi manusia? Bisa jadi karena kita ini senang ngaji, bisa jadi karena di antara kita ini saling mendoakan, bisa jadi karena di antara kita senang jamaah di masjid sehingga Allah ini masih menjaga tempat tinggal kita. Bisa jadi karena kita senang beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau saya bisa ngomong, jenengan bisa dengan duitnya, yang lain bisa dengan ilmunya, yang lain bisa dengan ketegasannya, yang lain bisa dengan power kepemimpinannya, yang lain bisa dengan pengaruhnya. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Bisa jadi gara-gara itu kemudian Allah masih menjaga kota kita ini dari segala bencana. Di satu sisi ini juga cara Allah untuk mengajar kita agar kita senang memberi. Ya, mari Muhammadiyah sudah melakukan gerakan infak dari khutbah Jumat satu kali itu akan dikumpulkan disalurkan pada lajis dan lajis yang mengatur. Kita sudah punya lembaga zakat, ambil zakat dan sebagainya yang insyaallah profesional dan amanah. Ya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari Ahad yang terakhir. Hari Ahad yang terakhir, bukan hari Minggu ya, kita sepakat. Jangan hari Minggu, hari Ahad. Kalau saya ngajari bahasa Arab biasa kepada anak-anak itu kan, Yaumul Ahad hari pertama, Yaumul Itsnain hari kedua, Yaumul Tsalatsa hari ketiga, Yaumul Arbi'a hari keempat, Yaumul Khamis hari kelima, Yaumul Jumat, Yaumul Sabt. Jadi nggak ada hari Minggu, ada hari Ahad. Hari ini adalah Ahad yang terakhir di bulan November. Ya artinya apa? 2-3 hari lagi kita akan meninggalkan bulan. Kita akan masuk Desember. Artinya 2022 ini hampir kita selesaikan. Prestasi apa yang ibadah kebaikan apa yang sudah kita torehkan. Soal yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga itu ini ada kecacatan, ada dosa-dosa kecil yang mau kita lakukan. Ayo perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Manusia yang baik kata Nabi bukan manusia yang tidak punya dosa, tapi manusia yang punya dosa, kemudian dia sadar diri akan dosa-dosanya, lalu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada orang yang sempurna, pasti manusia itu kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti membuat dosa, pasti membuat kesalahan. Wa khairul khata'una at-tawwabin. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang mau taubat. Jadi Allah itu mendesain manusia itu sebagai orang yang lemah, yang pasti punya potensi untuk berbuat dosa. Tapi di sisi lain Allah menyiapkan pintu untuk manusia kembali ketika dia berbuat salah. Namanya pintu taubat. Kapan pintu taubat itu Allah tutup? Innallaha yuqbalu taubatal abdu ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat seorang hamba sampai nyawanya berada pada titik tenggorokan. Kalau kita sudah baru bertaubat dan lambat. Jangan seperti taubatnya Fir'aun.
ketika mau tenggelam, ya tinggal leher sama kepalanya dari di atas air, baru dia ngomong amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya mah beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi tahu nggak yang seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di ujung tahun ini, di sisa-sisa umur yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, kita manfaatkan untuk muhasabah diri, ya, introspeksi diri, baik diri pribadi, keluarga kita, ya jamaah kita saling mengingatkan, saling fadzakir, karena tugas kita sebagai bagian dari umat adalah fadzakir, mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir, fadzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan karena tugas yang hanya memberi peringatan. Orang kemudian mendapat petunjuk itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas dakwah tidak boleh berhenti. Dan tugas dakwah tugas yang mulia. Setiap kita pasti punya kemampuan, punya kapasitas untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak harus menjadi ustaz. Menjadi pedagang bisa berdakwah dengan ilmu dagangnya. Menjadi pengusaha bisa berdakwah dengan ilmu pengusaha. Menjadi seorang ahli ini bisa berdakwah dengan keilmuan. Ya, hatta diamnya kita terhadap sebuah aktivitas dakwah itu juga bagian dari dakwah. Yang tidak boleh adalah ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian kita memprovokasi orang untuk melakukan kegiatan dakwah, itu yang tidak boleh. Baik kaum muslimin yang berbahagia. Poin berikut di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan semacam pengetahuan baru kepada kita, informasi bahwa ketika kita ini melayani proses kehidupan yang berlanjut hatta usia 40 tahun, itu kata Quran adalah usia matangnya manusia untuk menentukan langkah dia hidup ke depan. Maka ketika kita sudah diberikan oleh Allah usia 40 tahun, apa yang harus kita lakukan? Al-Quran menyindir, qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia yang sudah sampai pada titik level matangnya manusia 40 tahun, maka kita mohon kepada Allah agar kita satu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah diberi umur 40 tahun. 40 tahun Pak, usia kritis. Kita mau lurus, mau belok kiri, mau belok kanan, mau tetap di jalan. Maka rata-rata nabi-nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun. Hatta nabi kita, Rasul Muhammad SAW, usia 40 tahun baru boleh diangkat. Apa katanya? Puncak menentukan langkah berikut bagi seorang sosok manusia adalah ketika kita berusia 40 tahun. Kalau kita salah langkah setelah 40 tahun, insya Allah ujung akhirnya kita akan bagaimana, tergantung bagaimana langkah kita di usia 40. Maka Quran memberikan isyarat yang sederhana tapi bermakna, mohonlah kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur itu artinya mampu mendayagunakan semua potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sudah usia 40 tahun, bersyukur kita sudah diberikan istri, bersyukur kita sudah diberikan anak, bersyukur kita sudah diberikan iman sehingga bisa punya ini, bisa punya itu. Ini penting. Karena manusia itu banyak yang kufur ketimbang syukurnya. Begitu Pak? Makanya Quran menyindir, la in syakartum la azidannakum, dan sungguh apabila kamu itu bersyukur kepadaku, la azidannakum, sungguh saya akan tambah nikmatku kepadamu. Bisa tambah dalam pengertian jumlahnya, bisa tambah dalam pengertian kemanfaatan. Walain kafartum, tapi kalau kamu kufur, kalau kamu tidak bersyukur, tidak bisa mendayagunakan
siksaku sangat pedih. Siksa itu ada dua macam, Pak. Bu, satu, siksa dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Yang kedua, siksa dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan kita tapi membuat kita menjadi lupa kepada Allah. Ini yang sebenarnya siksa dalam bentuk istidraj. Kalau siksa dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan, Pak, semua orang sadar akan segera tahu. Tapi kalau siksa Allah berupa istidraj, orang akan berkesimpulan, oh saya ini enggak pernah sholat, enggak pernah mengajak orang kepada kebaikan, enggak pernah infak, enggak pernah sedekah, tapi rezeki saya tetap lancar saja. Kesimpulannya apa, Pak? Allah sayang kepada saya. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dikurangin, nikmat dikit. Dia bilang, oh Tuhan ini menghina saya, enggak saya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Diberi sedikit nikmat, dia merasa Allah itu sayang kepada dia. Padahal ketaatan berawal. Maka kita bersyukur kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sederhana dan cukup. Ini kan sesuai dengan permintaan kita, Pak. 17 kali kita sehari minta kepada Allah. Ketika jenengan duduk di antara dua sujud, apa yang dibaca, Pak? Apa yang diminta? 5, Pak. Ada yang mungkin minta 7, ada yang mungkin minta 8. Tapi kita rata-rata minta 5. Allahumma ghfirli, nggih, warhamni, wajburni, wahdini, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, cukupilah. 17 kali, Pak. Itu yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini, berikan saya petunjuk ya Allah. Yang terakhir, warzuqni, berikan juga aku rezeki. Apa maknanya? Ketika kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nilai kecukupan dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita tidak perlu galau menghadapi masa depan. Kenapa? Kita punya tempat bergantung. Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita mengadu nasib, tempat kita pasrah. Intinya tugas kita apa? Secara sunatullah harus berusaha. Sehingga orang bertanya, Ustaz Jufri, apa itu takdir? Jawaban saya sederhana. Takdir adalah hasil akhir dari ikhtiar. Takdir adalah hasil akhir dari ikhtiar. Belajar pasti pintar, enggak belajar pasti bodoh. Takdirnya berapa? Enggak belajar. Kenapa dia pintar? Karena dia sudah punya ikhtiar, namanya belajar. Hasil akhirnya pasti pintar. Pasti pintar, Pak. Tidak mungkin orang belajar secara bodoh. Ingin lulus ujian, belajar, nilai pasti bagus. Ada yang ujian lulus, sudah karena diluluskan. Ingin jadi dokter, SD dulu, SMP dulu, SMA dulu. Kuliah masuk fakultas kedokteran, pasti dokter. Ingin jadi dokter, SD, SMP, SMA, masuk fakultas teknik, yang nggak bisa. Tapi seperti bukan dokter, tapi sarjana. Maka Bapak Ibu jemaah yang berbaik, tidak perlu galau dengan masa depan. Kita punya Allah. Allah punya sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi. Al-Ghani, Maha Kaya. Al-Mughni, Maha Memberi kekayaan. Maka tugas kita apa? Ikhtiar. Sebagai wujud syukur kita untuk mendapat nikmat Allah. Setelah dapat, fungsikan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya sepeda motor, hari ini Pak untuk bersyukur, datang pengajian, mau sepeda motor enggak apa-apa. Punya mobil, mau di mana bawa? Ajak teman-teman. Ajak bareng. Soalnya mobil bisa menjadi saksi di akhirat. Jangan sampai mobil hanya dibuat untuk wisata. Punya cari duit. Ya kan? Saya
itu tapi sekali-sekali dipakai untuk dakwah. Ayo dan belajar di sana, datang rombongan. Jangan sampai kita ini jadi orang diberi nikmat oleh Allah, tapi nikmat kita pakai untuk majang agar orang lain menjadi memuji kita. Maka ada apa namanya? Ada nasihat orang bijak. Ketika Anda kaya, jangan ceritakan kekayaan Anda kepada orang yang miskin. Bapak punya mobil, jangan cerita mobil Bapak kepada orang yang di sebelah motor. Dia mungkin tersinggung, dia mungkin terhina, tapi dia tidak menampakkan apa. Dia menjaga perasaannya. Ketika Bapak punya handphone bagus harganya 10 juta, jangan cerita 10 juta dulu. Ini handphone 10 juta, ini 10 juta. Yang pernah punya handphone 2 juta. Itu bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita sudah berusia 40 tahun apa yang dilakukan? Wa ala walidayya, perhatikan nasib orang tua kita. Secara teori umur, ketika seorang anak berusia 40 tahun, kira-kira berapa usia orang tua? 60-an ya? Ya, karena selisih anak sama kita 20 sampai 25 tahun. Kira-kira usia 60 tahun untuk orang Indonesia itu masih produktif atau sudah tidak? Ada satu yang masih produktif, satu lagi yang masih bisa bekerja. Tapi rata-rata sudah usia pensiun, masuk pensiun. Ya. Nah, itu masa-masa di mana orang tua kita butuh perhatian kita sebagai seorang anak yang sudah berusia 40 tahun. Jadi mensyukuri nikmat Allah salah satunya adalah bagaimana memperhatikan orang tua kita. Apalagi kalau kita sebagai seorang anak laki-laki. Kalau anak perempuan cara bersyukur kan anti suami. Sebagai wujud dia bersyukur atas kebaikan orang tua anti suami selama suaminya berada. Tapi kalau anak laki-laki sekalipun dia sudah beristri, dia sudah beranak, kewajiban penting pertama bagi dia adalah bagaimana memperhatikan kehidupan orang tua. Jangan sampai maaf seorang laki-laki gara-gara istrinya orang tuanya menjadi terabaikan. Yang penting karena banyak sekali sekarang ini orang anak-anak yang menjadikan orang tuanya sebagai budak dalam tanda petik di rumah tangga. Bu, di atas kulkas ada uang 100.000, tolong sampai ke pasar beli ini, beli masak. Saya nanti pulang malam. Ada gitu Pak? Banyak. Di sini nggak ada. Di sini Pak. Ada Bu? Ada bedanya. Di sini nggak ada. Ada bedanya. Oh, nggak ada bedanya. Bu, saya nanti pulangnya agak sore ya. Tapi tolong cucunya itu dimandikan. Insyaallah. Jadi ini yang disinyakan oleh Rasul ketika menjelang zaman ini berakhir, tanda-tanda kiamat salah satu adalah ketika budak melahirkan tuan. Anak jadi majikan, ibu jadi pembantu. Ibu jadi pembantu. Daripada sewa pembantu mahal, ibu aja ikut saya. Insyaallah. Ibu aja ikut saya. Bu, sampai saya bayar nanti sebulan sampai saya kasih 2 juta. Ibunya senang. 2 juta. Lumayan 2 juta. Secara jelas anak sudah menjadikan orang tuanya sebagai budak dalam rumahnya sendiri. Hati-hati, Pak. Saya punya prinsip ini anak saya harus warna saya. Nenek saya berjemur apa? Dan waktu datang ke rumah lihat orang tua baca. Tapi jangan sampai orang tua dalam rumah tangga kita itu menjadi budak terus. Ya, dan alasan momong cucu. Jadi Pak, ibu yang berbahagia, ya. Hadirin menjadi tambahan untuk kita. Yang berikut, wa an amal sholihan tardah. Ketika sudah berbuat usia 40 tahun seorang anak manusia, dia tidak punya orientasi lain dalam kehidupan, tapi bagaimana dia berusaha setiap amal yang dia lakukan harus berorientasi mendapatkan ridho Allah. Berbuatlah kebaikan karena mencari ridho Allah, tidak berbuat kebaikan pun karena mencari ridho Allah.
Man amila sholihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin bagi laki-laki aw untha atau perempuan. Berarti jenis kelamin hanya berapa, Bu? Man amila sholihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin bagi laki-laki aw untha atau perempuan. Berarti kelamin hanya ada dua. Maka ketika piala dunia di Qatar itu kan ada yang mau kampanye LGBT, mendapat tolak, pesawat tanahnya kembali. Tegas. Kenapa? Qurannya jelas kok. Jenis manusia makhluk cuma dua, laki perempuan. Tidak ada yang bainahuma di antara keduanya, nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi orang yang salah makan di sebelah sana itu kan sering ini kan hak asasi manusia. Ini kan hak asasi manusia yang harus dihormati. Ya, kalau bicara hak asasi kan ada juga kewajiban asasi, jangan hanya hak, ada kewajiban juga. Ya. Jadi ketika kita berusia 40 tahun, orientasi kita tidak lain Pak, beramal soleh untuk yang bernilai mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan, siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin bagi laki-laki aw untha ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Apa artinya? Orang yang beramal kebaikan, orang yang beramal soleh, tapi tidak dengan dasar iman, maka amalnya sia-sia. Maka amal baiknya siapa saja di luar Islam tertolak. Itu prinsip yang kita yakini. Jadi jangan kita kagum dengan kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Sekarang di Cianjur itu, masya Allah, kristenisasinya luar biasa. Lagi sebelumnya tenda, mereka sudah bikin tenda saling bersama. Kristen Pasundan, Kristen Pasundan, Kristen Pasundan. Dan yang Kristen itu jilbab dari semua. Tapi sembahyang lain, sembahyang dalam Yesus kami bersaudara. Ayo. Kalau itu lainnya dalam Islam kita bersaudara. Jilbab pastinya ada kecil. Dalam Yesus kita bersaudara. Nyanyi aja, jadi orientasinya mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita harus karena Allah, iman dasar harus iman. Maka iman ini perlu terus dipupuk. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita ini kadang naik, kadang turun. Supaya bagaimana ya? Kumpul dengan orang-orang yang seirama dengan kita. Bapak mah yang dia nggak biasa ke warung biasa, dengan mampir ke warung sebentar dulu nyaman deh, nggak biasanya gimana, nggak enak. Memang iklimnya bukan di situ, hidupnya bukan di situ. Sama seperti orang yang nggak pernah ke masjid, pertama kali ke masjid pasti, amin mantap pokoknya. Pura-pura jangan curiga lagi, ya. Jadi supaya iman kita tetap kondusif ya. Berkumpullah bersama orang-orang yang sepaham, seirama, sehobi dengan kita. Bapak biasa senang mancing. Kapan enaknya mancing? Ketika kita sama-sama memancing. Setiap hari biasa senang mancing sepeda. Kapan bisa enjoy mancing sepeda? Ketika bertemu dengan sama-sama orang yang sedang boy. Sama seperti dalam beriman. Supaya iman kita tetap kondusif ya, kumpul bersama orang-orang yang kumpul bersama orang-orang yang beriman. Saya pernah coba Bapak Ibu yang bertanya. Ketika di Sidoarjo, kita ini kan biasa selesai sholat kan, zikir sendiri, berdoa sendiri. Kenapa berdoa sendiri? Karena kebutuhan kita beda-beda. Mungkin ada memang ada doa yang untuk seluruh orang, kayak doa untuk kebaikan bersama-sama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Doa umum ya. Dan ada juga doa khusus. Mungkin saya punya kebutuhan apa? Ya, jenengan menentukan doa sendiri. Ketika saya bergabung dengan orang yang biasa zikir bersama-sama, doa bersama-sama, kayaknya nyaman, nggak bisa menikmati. Ya, kita astagfirullahaladzim, nggak bisa menikmati. Itu aja sudah beda. Makanya kita perlu kumpul bersama orang yang sama supaya
suasana keberagaman kita ini tetap kondusif. Jadi itu Bapak Ibu semuanya berbahagia. Jadi beramallah dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, wa aslihni fi dzurriyyati. Kita pun sebagai orang tua yang sudah di kepala empat tadi itu, jangan hanya memikirkan bagaimana kita, tapi bagaimana dengan dzurriyyati kita, anak keturunan kita, baik anak keturunan secara biologis ataupun anak keturunan secara ideologis. Siapa? Ini anak keturunan ideologis. Anaknya orang yang kita didik. Kita mungkin tidak menjadi guru, tapi kita punya duit untuk bisa membantu menyekolahkan anaknya orang. Itu termasuk kategori awwaladun shalihun yad'ulah. Ketika manusia mati semua amalnya berputus kecuali 3. Ilmu yang tafa'u bihi, shadaqatun jariyah, ilmu yang tafa'u bihi, awwaladun shalihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Pengertiannya itu bukan anak sebenarnya, anak biologis darah yang kita, tapi bisa jadi anak yang orang yang kita didik, yang kita bina, yang kita sekolahkan, kemudian dia menjadi orang sukses, menjadi orang yang kepada Allah. Setiap kebaikan yang berbuat kita bukan anak. Kenapa? Karena dalam diri anak itu ada saham yang kita tanam. Maka maaf, Bapak Ibu maaf yang sudah menikah sekian lama, kemudian belum Allah beri anak, mau satu kasar. Asuh saja anaknya orang. Tapi kalau sudah asuh, nanti anaknya sudah balik tahu, Mbak, Mas, saya orang tua asuh, itu orang tua kandung. Beritahu. Jangan alasan ini ketika saya angkat sudah ke pengadilan, sudah ada suratnya, resmi berapa ini? Yang mana itu dikatakan ini tidak diakui oleh Allah. Tetap anaknya orang. Kalau jenengan kasus dengan yang ini, jenengan sudah punya saham, dapat pahala. Ketika dia berbuat kebaikan, dia doakan. Jadi kita yang maaf, yang sudah usia 45 sudah mau usia kasar. Sebentar lagi, pikirkan bagaimana nasib generasi kita. Sekarang kita masih mau berjamaah di masjid. Pertanyaannya, adakah generasi yang bisa melanjutkan isinya masjid ini? Maka saya sangat tidak setuju kalau ada anak kecil yang di masjid ramai lari-lari lalu orang tua marah. Ini pasti orang tua yang kecil kurang bahagia. Biarlah anak lari-lari di masjid, bisa jadi rumahnya sempit nggak bisa lari. Lapangan nggak ada. Ini lapangan sudah dibuat bangunan semua. Mau mandi kuburan nggak mungkin kan? Ya satu main di masjid. Biarlah anak itu lari-lari di masjid. Ketika ada berarti ayo urus lalu. Sof pertama yang tua-tua, yang dewasa. Sof kedua anak-anak orang dewasa, anak-anak orang dewasa, anak-anak orang dewasa. Insya Allah aman. Kalau dewasa, anak-anak semua itu sudah terakhir. Yakin Pak? Pasti itu namanya anak. Oke, betul Pak? Sof 1, sof 2 orang dewasa, 3 dewasa, anak dewasa. Sudah tenang, pulang selesai sof, kasihkan dia uang jajan 2.000 rupiah, kasih dia bermain, kasih dia jajan, senang dia ini. Besok coba doa macam apa? Selesai sholat langsung dapat hadiah dari takmir masjid, senang. Bisa jadi gara-gara kita punya indikasi jajan sejak selesai sholat kemudian anak itu menjadi ahli mas. Anak kecil yang ramai di masjid Pak, ojo bisa jadi. Sepakat Bu? Mantap sepakatnya. Siap ya Pak? Siap. Ojo di sana nih Pak. Mana ancam? Kamu rame apa tokat? Kamu rame nggak usah kesini. Awas kalau kesini. Nanti larinya keluar giras. Keluar giras susah Pak kalau ke masjid. Ini bagian kita untuk memperhatikan generasi laki-laki kita. Kita masih bentar lagi sudah www. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Hanya menunggu waktu. Ya bisa jadi saya belakangan sampai duluan, atau jangan duluan saya belakangan juga. Ya.
bersyukur, perhatikan sama orang tua kita, beramal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan generasi pelanjut kita. Bapak-bapak yang sudah punya anak sekolah, ayo jangan sekolah di sekolah yang gratisan. Cari sekolah yang ada infaknya supaya barokah. Mobil punya, cari sekolah gratisan buat anak, buat cucu. Handphone melebihi jumlah telinga. Telinganya 2, handphonenya 4. Besar 4, kakinya kan 2 ya. Ya. Mobil, sepeda motor sejumlah anggota keluarga. Cari sekolah gratisan. Start dari situ mahal, gak mahal. Kalau sampai dia infak gak mahal. Kalau sampai dia yang bayar SPP cuma mahal. Ini sama orang tua saya, Bu, di sini tidak ada SPP, yang ada infak bulanan rutin. Kalau SPP itu sangat administratif. Infak berarti ada timbul semacam semangat. Ini saya berinvestasi untuk akhirat saya lewat anak saya yang saya jadikan di lembaga pendidikan ini. Kalau ada jamaah yang bisa sekolah, kami yang harus turun tangan. Kan uangnya umat itu, bukan uang pribadi. Jangan sampai kami lakukan saldo bulan ini 150 juta. Tetangga sebelah masjid anaknya 3 nggak bisa sekolah, nggak bisa ulangan karena nggak bisa bayarin infak rutin. Dosa itu ketua takmir. Saya tidak masuk ketua takmir. Ini bos ini aman. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu, kalau jenengan punya tujuan, kalau itu saja jangan sekolah nggak jelas. Kalau yang sekolah saja ibu minta banyak, minta kita bikin. Kita buka apa kita bisa buka itu. Kita lihat apa kita bisa lihat. Tapi yang perlu kita analisis akhlaknya, Qurannya. Maka Nabi mengatakan hak orang tua kepada anak. Yang merupakan kewajiban orang tua kepada dia merupakan hak anak itu ketiga. 1, berikan nama yang baik. Yang kedua, ajarkan dia Al-Quran ketika anak sudah berakal. Yang ketiga, nikahkan dia ketika dia sudah punya calon. Ajarkan dia. Apa maknanya? Titip ke sekolah-sekolah Islam. Kalau dari Muhammadiyah, SD Muhammadiyah 22, SD Muhammadiyah 15. Ustaz mah bisa ngomong. Misalnya kita calon tahu. Yang penting ngomong. Ustaz mau bisa segini. Oh ya Bapak. Minta rekom ke calon tadi selesai. Yang penting orangnya jamaah masjid. Macam minta fasilitas di Muhammadiyah bersama Muhammadiyah, tapi orangnya nggak pernah ke masjid. Anaknya suruh kamu ke masjid ya karena kamu dapat beasiswa. Bapak nggak usah. Orang tua salah makan itu. Setuju Pak ya? Setuju Bu? Ibu yang tanya kenapa? Berikut. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orientasi akhir hidup kita berharap kepada kita ini mati komitmen dengan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Mati bersama orang-orang baik. Matikan kami ya Allah bersama orang-orang yang baik. Siapa itu? Orang-orang yang taat pada Allah dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang minta kita istiqomah dengan Islam sampai kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam. Karena ini yang harus kita menjadi bahan penting buat kita. Ini harus kita jaga. Ya. Jadi mati tidak boleh asal sekedar mati. Supaya mati itu dalam keadaan baik, berarti hidup tidak boleh asal sekedar hidup harus bermakna. Apa hidup yang bermakna itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku hatta matiku dalam keadaan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Berarti Islam ini harus kita jaga, Pak. Islam harus kita jaga, harus kita bawa kemana-mana, Pak. Jangan taruh di masjid, Pak. Masuk kamar mandi bawa Islam, Pak. Makan bawa Islam. Berpakaian bawa. Hati-hati Bu, perhatikan anak-anak gadis kita. Sekarang mereka terancam dan bangga. Berpakaian tapi hukumnya terancam. Sekarang aku jangan ya 101 lah, 100 orang satu saja yang pakai berbusana syar'i. Jangan namanya ada anak-anak gadis kita pakai baju kaos lengan panjang, bajunya di dalam, celananya jin taruh di luar. Oke, maaf, selangkangannya nampak. Maaf, belahan pantatnya kelihatan. Orang kami tertawa itu, tertawa. Mereka paham kita ini mau murtad susah, susah Bu. Maka pintu masuk untuk menjauhkan kita dari agama adalah dengan merusak akhlaknya, budaya kita, ya, pakaian anak-anak kita dirusak, makannya anak-anak kita dirusak. Ya, hati-hati Pak. Jangan sampai anak-anak kita tuh bisa makan enak tapi nggak bisa masak. Kenapa? Masaknya handphone. Paket. Kompor nggak ada, gas nggak ada, panci nggak ada, wajan nggak ada di rumah, tapi bisa makan enak. Siapa yang masak? Yakin yang dimasak halal, wadah yang dimasak halal. Bisa jadi itu pintu masuk. Tadi saya ada acara tabur di SD Muhammadiyah 9 hari. Mau sholat di masjid, mau ke kamar belakang, kamar belakangnya ditutup. Ada beberapa teman yang kencing berdiri. Saya ngomong, saya nggak bisa kencing berdiri, nggak bisa. Saya biasa kencing Pak, copot semua. Kalau yang copot sleting Pak, pasti kencingnya tidak bersih. Jadi, amin masjid, tolong kalau di kamar mandi, nggak usah pakai kamar mandi yang memberi kesempatan kepada jamaah untuk kencing berdiri. Itu dosa itu, dosa warisan terus-menerus. Pasti kencingnya tidak bersih. Apa namanya? Boleh ngerti namanya? Urino. Apa itu? Urinoir. Bukan potensi berdiri. Yang ibu-ibu hati-hati pakaian. Kalau ibu pakai celana ketat, terus kebelet kira-kira gimana? Bisa. Celana jin, ketat lagi. Masuk susah, keluar susah. Terus kebelet. Gimana caranya? Saya termasuk orang yang ahli anti jin, maksudnya celana jin Pak, bukan jin. Ya, anti jin. Istri saya, anak saya harapkan jangan pakai jin. Satu, mahal. Yang kedua, susah cucinya. 3, lama keringnya. Oke. Nah ya. Kesenangan saja. Hati-hati. Jadi kalau kami jangan siapkan urinoir di masjid kita. Biasa itu aja. Jadi jangan. Jadi sama. Siapa tempat gantungan? Bila bekas tulisan kencinglah menurut sunnah Rasulullah 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya dilancarkan. Dan satu, kalau terpaksa misalnya ada keperluan di mall, terus terpaksa kencing di mall itu pasti saya nggak salah. Saya pulang rumah jam itu. Mendingan saya jalan. Kenapa? Khawatir tidak bersih. Bapak Ibu yang sudah berbagi, ini Islam, ya Islam. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, makan anak kita, pakaian anak kita, teman berkawan anak kita diperhatikan. Ya, sebisa diidentifikasi ya siapa teman dengan anak kita ini. Kamu tadi buka apa? Mau sama siapa? Didekati Pak. Kenapa? Karena kita berharap kita itu Islam, kita itu Islam. Karena saya tidak bisa menjamin bahwa sekarang anak kita Islam, ke depan kemudian dia masih kepada Islam. Kita tidak tahu. Maka tugas kita adalah bagaimana
mengawal anak-anak kita supaya tetap istiqomah dengan Islamnya. Nah, salah satunya apa? Perhatikan makanan anak-anak kita, perhatikan berkawan dengan anak kita, perhatikan apa namanya pakaiannya anak-anak kita. Diperhatikan. Yang berikut babu, kalau yang saya juga saja ya. Kalau anak kita anak gadis, tolong jangan biasakan dia gojek sama mas-mas gojek antar. Saya punya anak sudah mahasiswa, dari sepeda motor belum lincah, saya siap gojek. Jam 6 saya antar kampus, jam 3 saya jemput. Kamu pulang, tunggu aku. Saya ancam, sekali ketahuan kamu bonceng sama anak laki, saya potong kaki. Jangan nambah dosa orang. Saya jadi ibu, kalau anak-anak gadis ini, kalau bisa sepeda motor sini, sepeda motor sini. Jangan sampai dibonceng oleh mas-mas. Itu potensi dosa luar biasa. Karena saya sudah mahasiswa, saya akan sendiri. Jam 6 nya. Mendingan saya sudah terlambat sekarang, ingat BA kepala sekolah. Maaf saya terlambat, paling-paling potong gaji daripada saya tambah dosa. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi masuk. Ya. Poin pertama, ayo kita terus bersyukur. Ya. Yang kedua, perhatikan orang tua kita. Yang ketiga, terus dapat amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang keempat, perhatikan generasi kita. Yang kelima, istiqomalah dengan Islam sampai Allah mematikan kita. Mudah-mudahan kita semua nanti Allah menjawab begini. Husnul khotimah. Itu benar-benar majelis. Subhanallah wa bihamdihi.